Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan sebuah materi tentang sumber daya manusia, job design, dan pengukuran kinerja. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Alvinatun Sani Oktavianti, dengan NIM 19 10 20 40 110. Kemudian yang kedua ada Yuninda Berliana Alimasitoh Alfalak dengan NIM 19 10 20 40 111 dan Nalak Rufaidah dengan NIM 19 10 20 40 112. Strategi sumber daya manusia. Tujuan dari strategi sumber daya manusia yakni untuk mengatur tenaga kerja dan membuat desain kerja sehingga orang-orang atau pekerja dapat digunakan dengan efisien dan efektif. Hambatan pada strategi sumber daya manusia. Yang pertama, what atau apa, yakni mengacu pada product strategi. Meliputi skills needed, talents atau bakat, materials, dan safety. Lalu yang kedua, when atau kapan, yakni mengacu pada schedules atau jadwal. Meliputi time of day, time of year, dan stability of schedule. Lalu yang ketiga, where atau di mana, mengacu pada location strategi atau lokasi strategi. Meliputi climate, temperature, noise, light, dan air quality. Lalu how atau bagaimana, yakni mengacu pada layout strategi atau tata letak strategi. Meliputi fixed position atau posisi tetap, proses, assembly line, work cell, dan produk. Lalu who atau siapa, mengacu pada individual differences. Meliputi strength and fatigue atau keausan, dan information processing and response. Lalu yang terakhir, prosedur atau langkah-langkah, mengacu pada proses strategi. Meliputi teknologi, machinery and equipment use atau mesin dan peralatan yang digunakan, dan safety. Dengan adanya batasan tersebut, dapat dibuat 3 keputusan SDM, yaitu yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Yang kedua, desain pekerjaan. Dan yang ketiga, standar tenaga kerja. Yang pertama, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja yakni sebuah cara untuk menetapkan kebijakan karyawan yang berkaitan dengan kebijakan kestabilan tenaga kerja, penjadwalan kerja, dan klasifikasi kerja, dan aturan pekerjaan. Kemudian, kebijakan kestabilan tenaga kerja mengikuti permintaan dengan tepat, maka biaya tenaga kerja diperlukan sebagai biaya variabel. Konsekuensinya adalah akan timbul biaya penarikan dan pemberhentian karyawan, biaya asuransi pengangguran, upah tinggi karena pekerjaan yang tidak stabil atau karyawan yang tidak tetap. Kemudian menjaga jumlah karyawan secara konstan, maka biaya tenaga kerja diperlakukan sebagai biaya tetap. Dengan konsekuensi, kemungkinan tidak dapat memanfaatkan secara penuh pada saat permintaan rendah. Lalu penjadwalan kerja. Penjadwalan kerja yaitu standar kerja selama 8 jam per hari, 5 hari kerja per minggu.
yang dalam pelaksanaannya mempunyai variasi, di antaranya yang pertama, flexi time atau sebuah sistem yang membolehkan karyawan dengan batasan tertentu dapat menentukan jadwal mereka masing-masing, kapan mulai, kapan selesai. Yang kedua, flexible work week, yakni sebuah jadwal kerja yang berbeda dari jadwal normal, seperti misalnya 10 jam kerja per hari selama 4 hari kerja per minggu, atau penerapan shift kerja. Kemudian yang ketiga, memperpendek jam kerja atau mengubah status karyawan menjadi part-time status. Klasifikasi kerja dan aturan pekerjaan. Klasifikasi kerja dan membuat peraturan kerja yang tegas akan membatasi karyawan dalam bekerja dan mengurangi fleksibilitas fungsi operasi. Tugas manajer operasi yakni memperhatikan hal demikian, sehingga dapat mengelola dengan baik. Karena semakin besar fleksibilitas perusahaan dalam memperkerjakan serta menentukan jadwal kerja, maka perusahaan akan semakin efisien dan cepat tanggap. Lalu desain pekerjaan, yakni sebuah pendekatan yang menentukan tugas yang tergandung dalam suatu pekerjaan bagi seseorang atau kelompok karyawan. Ini meliputi spesifikasi kerja atau job specification, perluasan kerja atau job expansion, komponen psikologi atau psychological components, tim yang mandiri atau self-direct team, motivasi dan sistem intensif, ergonomi dan analisis metode kerja, serta tempat kerja visual. Spesifikasi kerja, pembagian kerja menjadi tugas-tugas yang unik. Dalam pencapaiannya dapat dilakukan dengan cara pengembangan keterampilan. Lalu, yang kedua, lebih sedikit waktu yang terbuang. Dan yang ketiga, pengembangan peralatan yang khusus. Perluasan kerja. Perluasan kerja adalah usaha meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan mengalihkan spesialisasi kerja menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Perluasan kerja dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yang kedua rotasi pekerjaan atau job rotation, yang ketiga pengayaan pekerjaan atau job enrichment, yang keempat pemberdayaan karyawan atau employee empowerment. Dari keempat tersebut, berikut penjelasannya. Yang pertama, pemekaran pekerjaan atau job enlargement, yaitu pengelompokan beragam tugas yang memiliki tingkat keahlian yang hampir sama, merupakan pemekaran secara horizontal. Yang kedua, rotasi pekerjaan atau job rotation, yaitu sebuah sistem di mana seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus yang lain. Yang ketiga, pengayaan pekerjaan atau job enrichment, yaitu sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih yang meliputi perencanaan dan pengendalian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang keempat yaitu pemberdayaan karyawan atau employee empowerment, yaitu merupakan praktek dalam memperluas pekerjaan sehingga karyawan menerima tanggung jawab yang lebih dan otoritas berpindah pada tingkat organisasi serendah mungkin. Komponen psikologi. Komponen psikologi adalah suatu strategi sumber daya manusia yang efektif membutuhkan pertimbangan komponen psikologis dari desain pekerjaan. Hasil dari penelitian Hawthorne tentang psikologi tempat kerja yang menyimpulkan bahwa terdapat sistem sosial yang dinamis di tempat kerja. Hasil penelitian Hackman atau Altman yang menyimpulkan adanya 5 karakteristik desain kerja yang meliputi 1. Keragaman keahlian, 2. Identitas pekerjaan, 3. Arti pekerjaan,
4. Otonomi, dan yang terakhir umpan balik. Adapun tahap-tahap dari job design continuum, di antaranya yang pertama specialization, kemudian di tahap enlargement, kemudian tahapan enrichment, kemudian tahapan empowerment, dan yang terakhir di tahap self-directed teams, tim yang mandiri. Sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama yang dapat dikelola untuk tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Tim semacam ini efektif karena pada dasarnya mereka dapat menyediakan pemberdayaan karyawan, memastikan adanya karakteristik pekerjaan inti, dan memuaskan banyak kebutuhan psikologis anggota tim secara individu. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, manajer seharusnya orang-orang dalam tim memiliki kontribusi yang jelas pada tim, memberikan dukungan manajemen, menentukan training yang penting diberikan, menentukan tujuan yang jelas, memberikan reward finansial dan non-finansial, dan yang terakhir, supervisor melakukan kontrol. Kemudian keuntungan adanya tim dan memperluas job design yaitu meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan motivasi, memungkinkan karyawan untuk memperoleh tanggung jawab yang lebih, memperbaiki produktivitas dan kualitas, dan mengurangi turnover atau absensi. Selanjutnya, keterbatasan job extension atau perluasan kerja. Yang pertama, biaya modal yang lebih tinggi. Yang kedua, individu dapat memilih pekerjaan yang sederhana. Yang ketiga, gaji yang lebih tinggi dengan keahlian yang lebih baik. Yang keempat, kelompok TK yang lebih kecil. Yang terakhir, biaya training yang lebih tinggi. Adapun motivasi dan sistem intensif, di antaranya yaitu yang pertama, bonus, yaitu penghargaan keuangan yang biasanya berbentuk pilihan tunai atau kepemilikan saham yang diberikan pada pihak manajemen. Yang kedua, pembagian laba atau profit sharing, yaitu sebuah sistem yang memberikan sebagian laba perusahaan untuk dibagikan pada karyawan. Yang ketiga, pembagian keuntungan atau gain sharing, yaitu sebuah sistem penghargaan bagi karyawan akan perbaikan kinerja organisasi. Yang keempat, sistem insentif atau insentif system, yaitu sebuah sistem penghargaan karyawan yang didasarkan pada produktivitas perorangan atau kelompok. Dan yang terakhir yaitu sistem pembayaran berdasarkan pengetahuan atau knowledge-based pay systems, yaitu sebagian pembayaran bergantung kepada pengetahuan yang diperlihatkan atau keterampilan yang dimiliki karyawan. Ada beberapa sistem seperti ini memiliki 3 dimensi yaitu keahlian horizontal, keahlian vertikal, dan kedalaman keahlian. Ergonomi dan analisa metode kerja. Ergonomi merupakan penelitian terhadap kerja yang melihat pemahaman akan permasalahan ergonomik akan meningkatkan kinerja manusia. Pada contohnya, seperti menentukan tinggi meja tulis yang layak dengan cara mempertimbangkan ukuran individu dan tugas yang akan dikerjakan. Sedangkan analisis metode kerja itu adalah mengembangkan prosedur kerja yang aman dan menghasilkan produk bermutu secara efisien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan diagram alir dan diagram proses, diagram aktivitas, serta diagram gerakan mikro. Tempat kerja visual adalah penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak yang berkepentingan. Kanban merupakan sebuah tipe tanda visual yang mengindikasikan kebutuhan produksi yang lebih banyak. Dan andon adalah sebuah tanda, misalnya lampu yang bertujuan memanggil orang yang memberi tanda terdapat suatu masalah. Pembahasan selanjutnya yaitu standar pekerja dan pengukuran kerja. Manajemen operasi yang efektif
membutuhkan standar yang dapat membantu perusahaan dalam menentukan satu proporsi pekerja dari setiap produk yang dihasilkan atau biaya pekerja. 2. Kebutuhan staf, yaitu menyangkut berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk melakukan operasional. Yang ketiga, membantu perusahaan untuk menentukan perkiraan biaya dan waktu sebelum operasional dilaksanakan. Hal ini dalam rangka untuk mengambil berbagai keputusan dari perkiraan biaya hingga keputusan make or buy atau membeli. Keempat, untuk menentukan jumlah kru dan keseimbangan pekerjaan, yaitu siapa yang mengerjakan apa dalam satu aktivitas kelompok atau pada satu lini produksi. Kelima, untuk menentukan tingkat produksi yang diharapkan, sehingga pihak manajer maupun karyawan dapat mengetahui apa saja yang termasuk dalam satu hari kerja normal. Keenam, membantu perusahaan untuk menentukan dasar perencanaan insentif pekerja yang menjadi acuan untuk memberikan insentif yang tepat. Dan terakhir, untuk menentukan efisiensi karyawan dan pengawasan. Hal ini dapat mengetahui apa yang digunakan dalam penentuan efisiensi. Penetapan standar pekerja dapat menggunakan 4 cara. 1. Metode pengalaman masa lalu. 2. Metode studi waktu. 3. Metode standar waktu yang telah ditentukan. Dan keempat, metode pengambilan sampel kerja. Yang pertama yaitu metode pengalaman masa lalu. Untuk menentukan standar pekerja dapat diestimasi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu, yaitu dilihat dari berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Metode ini memiliki kelebihan karena relatif mudah dan murah didapatkan. Standar pekerja seperti ini lazimnya didapatkan datanya dari kartu waktu pekerja atau dari data produksi. Namun, metode ini memiliki kelemahan, yaitu tidak objektif dan tidak dapat diketahui keakuratannya, apakah kecepatan kerjanya layak atau tidak, dan apakah kejadian yang tidak biasa sudah diperhitungkan atau belum. Metode yang kedua yaitu studi waktu. Metode ini merupakan pencatatan waktu sebuah sampel kinerja pekerja dan menggunakannya sebagai dasar untuk menetapkan waktu standar. Untuk menentukan waktu siklus rata-rata diperoleh dengan membagikan jumlah waktu untuk melaksanakan tiap elemen dengan jumlah siklus pengamatan. Untuk memperoleh waktu normal, itu dengan cara mengkalikan waktu siklus pengamatan dengan faktor peringkat rata-rata. Untuk waktu standar diperoleh dengan cara waktu normal total dibagi 1 dikurangi faktor kelonggaran. Lebih jelasnya, kita lihat pada contoh yang pertama. Diketahui studi waktu dari sebuah operasi pekerjaan menghasilkan waktu siklus pengamatan rata-rata sebesar 4 menit, peringkat pekerja sebesar 85%, serta faktor kelonggarannya sebesar 13%. Maka dapat dihitung waktu normalnya, yaitu dengan mengkalikan waktu siklus pengamatan rata-rata yang tadi 4 menit dikali dengan peringkat pekerja sebesar 85%. Maka hasilnya yaitu 3,4 menit. Kemudian, waktu standar dihitung dari waktu normal dibagi dengan 1 dikurangi faktor kelonggarannya. Karena faktor kelonggarannya masih berupa persen, maka kita rubah terlebih dahulu menjadi desimal. Sehingga 3,4 menit dibagi 1 min 0,13 sama dengan 3,9 menit. Pada contoh yang kedua, diketahui suatu asosiasi manajemen ilmiah melakukan suatu penelitian tentang studi waktu dengan menyebarkan kuesioner dengan hasil pada tabel berikut. Pada tabel tersebut, yang bertanda bintang itu merupakan hasil pengamatan yang tidak dihitung karena adanya berbagai hal.
Diketahui pula faktor kelonggaran sebesar 15%. Maka dari data-data tersebut, hasilnya untuk waktu siklus rata-rata untuk A yaitu dengan menjumlahkan semua pengamatan menit per siklus yang kemudian dibagi dengan banyaknya pengamatan. Jadi untuk A sama dengan 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 11 dibagi banyaknya pengamatan sebanyak 4. Menjadi waktu siklus rata-ratanya menjadi 9,5 menit. Begitu pula dengan B dan C, yaitu menjumlahkan seluruh pengamatan terlebih dahulu, kemudian dibagi dengan banyaknya pengamatan. Kemudian, waktu normal untuk A diperoleh dengan cara waktu siklus rata-rata dibagi dengan tingkat kinerja. Di sini tingkat kinerja masih berupa persen, maka kita rubah terlebih dahulu menjadi desimal. Untuk A, maka waktu normalnya yaitu 9,5 menit dikalikan dengan 1,2 menjadi 11,4 menit. B, 2,2 menit dikali tingkat kinerjanya 1,05 sama dengan 2,31 menit. Untuk waktu normal total berarti kita jumlahkan seluruh waktu normal dari A, B, dan C, yaitu 11,4 ditambah 2,31 ditambah 1,65. Maka waktu normal totalnya adalah 15,36 menit. Waktu standar diperoleh dari waktu normal total 15,3,6 menit dibagi 1 min 0,15. 0,15 di sini diperoleh dari faktor kelonggaran 15% dirubah menjadi desimal menjadi 0,15. Maka waktu standarnya itu adalah 18,07 menit. Metode yang ketiga yaitu dengan standar waktu yang telah ditentukan. Ini merupakan suatu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Cara menentukannya yaitu dengan menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan. Cara ini membutuhkan biaya yang besar. Metode yang paling umum digunakan adalah metode pengukuran waktu atau MTM. Metode penetapan standar kerja yang terakhir yaitu pengambilan sampel kerja. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Metode ini membutuhkan pengamatan secara acak untuk mencatat aktivitas yang dilakukan pekerja. Metode ini digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan dapat mengalokasikan waktu mereka di antara aktivitas yang beragam. Pada metode ini, untuk menentukan jumlah pengamatan yang dibutuhkan, itu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus N sama dengan Z kuadrat P kali 1 min P per H kuadrat, di mana N di sini adalah ukuran sampel yang dibutuhkan. Z itu merupakan deviasi normal standar. P nilai perkiraan proporsi sampel, dan H adalah tingkat kesalahan yang dapat diterima dalam bentuk persentase. Pada metode pengambilan sampel kerja memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Di antara kelebihannya, yang pertama yaitu lebih murah. Lebih murah karena hanya diperlukan seorang pengamat yang dapat mengamati beberapa pekerja secara bersamaan. Kedua, pengamat tidak membutuhkan pelatihan yang khusus dan tidak diperlukan peralatan mengukur waktu yang khusus. Ketiga, penelitian dapat ditunda kapan saja dengan menghasilkan sedikit dampak pada hasil. Dan keempat, prosedur yang sederhana sehingga tidak menyebabkan pekerja merasa keberatan. Di samping itu, metode ini memiliki kelemahan, yaitu hasilnya bias, serta pengambilan sampel kerja cenderung kurang akurat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.